One, two, three. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Angelina Marvela Kome, NPP 3011110 dari kelas E6 dengan nomor urut absen 09. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep evaluasi kinerja guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teknik evaluasi kinerja aparatur dengan dosen pengampu yaitu Bapak Silverius Tesiran SSTP MAP. Evaluasi kinerja terdiri atas dua kata, yaitu evaluasi dan kinerja. Jadi, secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau performance. Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara, bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari pegawai dan juga organisasi. Namun, tidak hanya berhenti di situ saja. Evaluasi kinerja yang benar juga harus dilakukan secara sistematis. Kemudian, adapun fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Wirawan, yaitu yang pertama ialah memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Yaitu ketika merekrut pegawai atau ternilai, aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja. Fungsinya yang kedua ialah sebagai alat promosi dan demosi. Hampir di semua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan, memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat, atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, maka instansi menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat, atau jabatan aparatur ternilai. Yang ketiga ialah sebagai alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik, atau superior. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang. Yang keempat ialah penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen by objective. Evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun. Yang kelima ialah konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini, penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja di tahun mendatang. Konseling dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur. Fungsinya yang keenam ialah pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karir. Evaluasi kinerja menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan karirnya. Tujuan dari evaluasi kinerja
yaitu evaluasi kinerja bisa menjadi media untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan sejak awal. Evaluasi kinerja bisa memberikan peluang besar pegawai untuk bercerita terkait apa saja yang bisa diubah di dalam organisasi. Evaluasi kinerja mampu memberikan pengakuan hasil kerja dari setiap pegawai, khususnya yang berprestasi. Evaluasi kinerja bisa membuat para pegawai tahu apa potensi yang dimilikinya, dan juga evaluasi kinerja juga bisa melihat lebih dalam terhadap strategi yang telah dilakukan. Sasaran-sasaran evaluasi kinerja aparatur yang dikemukakan oleh Agus Yonto. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para aparatur melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode yang selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh pegawai, mutu dan baku yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menemukan potensi pegawai yang berhak memperoleh promosi, dan kalau mendasarkan hasil diskusi antara pegawai dan pimpinannya itu untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak dan sistem promosi lainnya, seperti imbalan. Berdasarkan sasaran tersebut, evaluasi kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasi. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya. Kinerja sangat tergantung dari para pelaksananya, yaitu pegawai agar mereka mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam corporate planning-nya. Perhatian hendaknya ditujukan kepada kinerja, suatu konsepsi atau wawasan bagaimana kita bekerja agar mencapai yang terbaik. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat memimpin orang-orang dalam melaksanakan kegiatan dan membina mereka sama pentingnya dan sama berharganya dengan kegiatan organisasi. Jadi fokusnya adalah kepada kegiatan, bagaimana usaha untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Untuk mencapai itu, perlu diubah cara bekerja sama dan bagaimana melihat atau meninjau kinerja itu sendiri. Dengan demikian, pimpinan dan pegawai yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan evaluasi kinerja harus pula dievaluasi secara periodik. Kebiasaan yang sering dialami pegawai adalah meskipun penilaian kerja telah selesai dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian, pegawai yang bersangkutan tetap kurang mengetahui seberapa jauh mereka telah memenuhi apa yang mereka harapkan. Seluruh proses tersebut atau penilaian kinerja, analisis dan perencanaan diliputi oleh kondisi yang tidak realistis, semisal permainan, improvisasi, dan sebagainya. Jalan yang lebih berat bagi pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian adalah menentukan hal-hal yang sebenarnya diharapkan pegawai dalam pekerjaan saat itu. Cara menghindarkan hal tersebut biasa dilakukan manajemen adalah dengan cara menanyakan pada masing-masing pegawai untuk merumuskan pekerjaan. Meskipun cara ini sebenarnya agak bertentangan dengan literatur ketenagaan kerja yang ada, dengan alasan para pegawai cenderung merumuskan pekerjaan mereka dalam arti apa yang telah mereka kerjakan, bukannya apa yang diperlukan oleh perusahaan. Hal ini bukan berarti pegawai tidak memiliki hak suara dalam merumuskan deskripsi pekerjaan mereka. Mereka juga membantu merumuskan pekerjaan secara konstruktif, karena kesalahan bukan karena pegawai tidak diminta untuk membantu merumuskan pekerjaan, tetapi karena seluruh beban pekerjaan dilimpahkan di atas pundak mereka. Dengan demikian, pimpinan dan pegawai secara tidak langsung saling bertanggung jawab satu sama lain dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.